Cek. Ini gini. Ngeten nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok melu ra semangat iki. Meskipun sithik jawabannya sing kenceng. Ya, oke kan. Gantiane do teko. Nggih, Pak nggih. Wis dibantu malaikat nggih kathah niki. Kula bali pindah malih nggih. Jawabannya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Wong 1000 orang 1000 ya. Nggih. 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ittaqillahi summa kunta wa adbi aslanata tampuha bi khuliqin nas wa khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Pripun Bu, sehat mboten niki? Tahu apa? Sehat nggih. Jane dan iki penake turu ya. Nggih. Penake turu, nggih. Kalau mau bar sholat Isya nggih langsung mangkat to, nek mulih wis do mangkat iki. Nggih. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya. Monggo kula dherekaken ya. Kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas berbagai rahmat dan hidayahnya, sehingga Allah masih mampukan kita, masih izinkan kita untuk menjalankan kaidah kita menuju tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan thalabul ilmi ya. Monggo sareng-sareng kita ucapkan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini pilihan sebenarnya, gitu. Ajeng mangkat ngaji napa mboten niku pilihan napa mboten niku? Pilihan, gitu. Ya. Nek kula nggih saged mawon jane misale kula telepon Mas Munib napa Mas Yanto, kalau Pak Teguh, kayak biasanya ngubungi Pak Teguh. Pak Teguh, wah beriku dan terus biarkan nih Pak. Sebelum katanya, wah, kira iso mangkat iki. Ya mereka nggak hutan, tapi nggak keber mengatakan iki. Tapi misalnya kalau ngomong ngatain kan Pak Teguh nggak berarti kertas ya. Ya. Jadi beberapa pekan terakhir ini, bahkan hampir 1 bulanan ini, saya banyak ditanya, ya, banyak diskusi dengan teman-teman tentang masalah rukun iman, ya, rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu masalah takdir, dan yang keenam apa Bu? Iman pada apa? Yang pertama iman pada apa? Iman pada Allah, kemudian iman kepada apa? Malaikat. Oke, malaikat boleh.
Kemudian iman kepada apa? Quran itu apa? Kitab, ya kan? Terus kemudian iman kepada Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima iman kepada takdir. Nah, takdir dulu, baru yang keenam qada dan qadar. Yang nomor 1 sampai dengan 4 itu insya Allah sudah jelas nih. Iman kepada Allah kan sudah pasti nih. Iman kepada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasulullah itu sudah setiap hari kita sebut ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, yang sering kemudian salah dipahami oleh beberapa dari kita atau mungkin banyak juga dari umat ini adalah masalah takdir ya, masalah takdir ya. Jadi saya dicurhati lah gitu ya, dicurhati oleh salah satu temen ya, temen kita gitu kan. Aku kok uripku kok ngene-ngene wae. Aku ngomong-ngomong gagal. Dodol iki ora payu, ganti iki ya ora laku. Terus wingi dodol es teh nggih ora payu. Saiki musim udan dodol pentol gede ya tetep ora payu. Nek es teh kan mungkin napa karena udan-udan kan mungkin mboten terlalu payu nggih. Tapi dodolan pentol sing panas-panas ya ora payu iki. Apa ya? Saat ini kalau tanggal Bu, bapak-bapak mohon, bapak-bapak ini biasa saya golek duit kan bapak-bapak nih, gimana wonten Pak? Iya. Jenengan niku kerja niku golek duit napa golek napa? Rezeki. Tenane. Dari saja, wis pinter. Wis pinter. Nggih. Nggih. Jadi kerja golek duit niku rugi, kesel. Nggih Pak. Kesel betul. Ya. Padahal sebenarnya kita kerja itu adalah untuk ibadah pada Allah. Ya. Ya kehormatan seorang laki-laki kan bekerja, gitu betul. Salah satunya juga ya. Yang kemudian yang utamanya adalah kita ingin beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nek golek duit mesti kesel, guys, ruwet banget, guys. Gue itu emang duit semene Rasulullah. Gusti Allah kok ora adil ya karo keluargaku. Aku kerja keras saka tangi subuh nganti bengi ya misale. Tapi kok ya duitnya mung semono-semono wae. Kesel Pak. Ya, kalau kita niati kita mencari apa namanya? Mencari uang, maka kita akan capek. Ya. Tapi kaya atau miskin itu pun ditakdirkan oleh Gusti Allah sama tereng. Sampun kan? Sampun sama tereng. Sampun. Ya. Jadi ada yang bertanya, lah kalau sudah ditakdir kaya atau miskin, ya kan, bahagia atau susah, ya, kenapa kita harus kemudian tetap bekerja? Kenapa kita harus tetap berikhtiar? Ya, melakukan berbagai macam usaha, ya. Kenapa Pak? Kinten-kinten Pak. Kenapa Pak Munir? Lah nek wis ditakdir dadi wong sugih kan ya ora ngopo-ngopo sugih. Nek ditakdir dadi wong melarat kan barepo jengger wale sikil dadi ndas dadi sikil tetep baik kan jarene ngoten lah ngopo dhewe dadak repot-repot gitu. Kalau kita sudah ditakdir menjadi ahli maksiat ya ngapain kita jengkang-jengking dadak sholat bareng repot nek jenengan ditekoni ngoten pripun momen napa mboten niku bisa jawab ora kira-kira bingung sing ditekoni bingung kemudian sing takon ya makanya kalau sebenarnya apa nek sakit Pak Munir saya usul dalam salah satu kajian kita yang
setiap pekan ini kan setiap pekan gitu. Itu cari salah satunya itu ahli tafsir ya. Ahli tafsir ya. Jadi ngaji tafsir terserah mulai dari misalkan Al-Baqarah atau dari juz amma, surat-surat pendek, agar kita paham apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah pada kita semua. Karena kita sebagai orang awam itu kan nek maca apa terjemahan kok ya Pak? Kan kadang betul mudeng toh. Iya artinya ngene nggih. Terus kadang-kadang ya bahasa Arab itu tidak bisa diartikan secara letterlek dengan bahasa Indonesia kadang-kadang. Padanan katanya tuh buatan pas loh. Bahasa Arabnya maksudnya ini tapi terjemahnya ini kan ya tuh. Nah makanya saya usulkan kepada Ta'amil sakit bagus ustadz yang memang fakih ya, ahli dalam bidang tafsir ya. Tafsir. Jadi ngajinya tafsir ya. Misalnya surat apa An-Nas, Al-Ikhlas, nah, itu tafsirnya seperti apa agar kemudian kita benar-benar paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Nah, kembali ke tadi. Pripun Bu jawabannya Bu? Nah, pertanyaan yang ngoten niku. Ya mumet deh. Ya mumet. Ya ini memang napa? Ini masalah yang paling penting ini. Ini masalah tentang masalah akidah ini. Ya. Masalah akidah ini kita harus benar-benar paham ilmunya. Nek mboten marahi stres niku. Marahi stres Bu. Misalnya jenengan nggih ngapunten ya. Misalnya hamil. Terus dirawat, terus kemudian terus dokter biasanya diparingi vitamin apa pun diombe. Oke, pun diunjuk terus kemudian yo jarene Ustaz ke nek apa bayi masih dalam kandungan ini dijak ngaji. Jadi ya wis iso ngrungokne. Terus pun segala macam hal itu pun dilakukan gitu. Pendokteran nih rutin nggih, vitamin nggih diunjuk. Wis benanu ngaji. Nek pengen cah bagus yang ngajine surat Yusuf. Nek pengen ayu surat Maryam segala macam. Qadarullah ya. Qadarullah ditakdirkan oleh Allah ngapunten nih. Anaknya lahir dalam keadaan cacat misalnya. Ya. Ini upir pun jenengan. Stres nggak mboten ini? Stres niku. Nek mboten paham tentang ilmu akidah ini stres Pak. Aku wis ya masih usaha ini wis rumangsa maksimal ngoten lho. Ya kan? Tapi Allah kemudian kok mentakdirkan ya. Anak kita itu cacat misalnya. Nah, bukan karena kita beriman pada Allah, ya, bukan kita beriman pada takdir Allah, kita akan stres nih kok. Mesti yo, wah Gusti Allah kok mboten adil, kok kenapa anak kula juga anak wong liya. Nah, kan tadi gitu. Ada perkataan-perkataan seperti itu. Maka ini benar-benar kita ini ilmu yang sangat penting tentang tauhid ini, tentang akidah ini. Ini benar-benar sering para asatid itu kemudian menjadikan ilmu ini adalah ilmu yang utama yang diajarkan kepada para jamaah ya. Karena memang pentingnya pemahaman tentang akidah ini ya. Maka ketika kita beriman pada takdir Allah ya, maka kita akan kemudian akan lebih pripun nih, rada longgar ya. Memang mungkin ini sudah qadarullah ya kan. Dan pasti Allah itu akan memberikan hikmah ya. Mungkin kita belum tahu hikmahnya apa gitu kan. Nanti anak ini meskipun dia cacat misalnya, mohon maaf, tapi nanti dia ternyata punya rezeki yang banyak, cerdas dan sebagainya. Tapi karena kita nggak tahu kan, belum tahu juga, belum kejadian kan. Baru lahir pasti stres sih Bu. Waduh, wis tak persiapke, wis tak ya wis segala usaha sudah dilakukan, ternyata kok kayak gini. Maka kalau para ulama itu mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang memang sudah sifatnya itu qat'i ya, sudah terpon ya, tidak bisa dirubah ya. Saya pernah menyampaikan atau belum ya tentang 3I itu sudah Pak? Pernah ya 3I
Napa Bu? I yang pertama napa? I yang pertama napa? I yang pertama ini istri atau jodoh, ya. Itu sudah memang ya dari sononya ibaratnya gitu. I yang kedua napa Bu? Yaitu rezeki. Ya, rezeki. Ya. Lagi ini sing gurih maksudnya ini. Gitu. Apa? Rez, reze, rezeki. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ma, mati. Ya. Jadi kan wae mati bareng teng apa? Sembunyi di bawah kolong atau di bunker misalnya. Oh sugih kan kadang-kadang di bunker ya Pak. Arab sembunyi dimanapun ya semua. Malaikat maut itu ukur pokoknya ya, orang gagas itu. Nah itu, nah itu tiga hal itu kemudian yang sudah memang secara azali ya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfud ya, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Yang pernah saya sampaikan nih kayaknya, dengan mohon sing lali gitu ya. Gitu. Ya. Tapi yang pertanyaan saya pertama tadi Bu, jenengan dugi pengajian nang mboten niku pilihan nang mboten niku? Pilihan mboten niku? Sakit pilih mboten? Wah, malam Selasa pas filmnya apik ndelale udan sisan. Semangat ora ya iya. Sekali-sekali ramangkat lah. Itu kan pilihan. Maka kenapa kemudian kita sebagai manusia itu kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya senengnya kan lewat saya. Aku tak ngombe sik ning ngono. Nggih. Tekan ngendi wae, ngerti aku ngerti. Jadi kenapa kita sebagai manusia itu tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Karena kita punya apa nih Bu? Punya apa namanya ini? Punya akal. Kalau hewan punya apa enggak? Tumbuhan punya atau enggak? Enggak punya. Ya. Maka kucing, asu dan sebagainya lewat bendina ranggo klambi, wirawiri, pitik, barang ya orang diisin gitu. Ya karena nggak punya akal, nggak punya pikiran, sehingga mereka tidak dimintai pertanggungjawaban nanti. Maka dalam salah satu ayat itu orang Yahudi pernah berkata, kalau tahu begini mending aku jadi tanah aja. Mending saya jadi tanah aja, biar nggak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka ada yang sifatnya masih ikhtiari, artinya kita bisa memilih, ya. Memilih bagi pengajian buatan gitu kan. Terus misalnya subuh-subuh ketika amplop no diterima pora ini saya milih sana deh. Tombo pora ya, tombo pora ya. Biasanya nek rotok set ini berarti kita loro ya, kita orang atas sewu ya. Wah, nek ora ditompo ya sayang. Nek ditompo dari Pak Ustadz kayak suap ya dosa piye ya. Tompo pora, tompo pora. Niku pilihan apa tadi niku? Pilihan jane. Itu jenengan akan diminta pertanggungjawaban niku nek nampi. Ya. Alah tapi liyane ada nompo ae. Spend wae. Ah kok liyane, mikir liyane. Lah mungkin jenengan tengah apa? Di hadapan Gusti Allah itu ketika nanti dihisab niku apa njaluk tulung koncone. Koncone wis mumet dhewe gitu. Pripun Bu, koncone wis mumet dhewe menghadapi apa pengadilan akhirat nanti. Ya.
Maka karena kita kemudian diberikan akal atau pikiran itu, maka kita kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Takdir bisa dirubah nonton Pak Ustaz. Ya, takdir bisa dirubah atau tidak. Ya. Maka ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Ya. Maka kita ketika malam Lailatul Qadar itu kan kita doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim, wahai Allah yang maha pemaaf. Ya. Kita njaluk ngapura. Nek wis diapura karo Gusti Allah, Allah ridho kepada kita, wis urusan kita bakal diberesi karo Gusti Allah. Kita minta pada Allah yang mungkin kita punya takdir buruk, tolong diganti menjadi takdir baik dan sebagainya. Itu di malam Qadar itulah secara utuh ya kejadian kita ya, mulai dari kita lahir ya, menjadi orang Jawa atau menjadi orang Sunda, menjadi orang Arab atau menjadi orang Cina, itu ya sudah, itu sudah takdir Allah ya, nggak bisa dirubah. Ngopo aku pengen lahir yang sanggrahan. Nah, aku misalnya jadi orang Cina, mungkin aku tuh jadi sugih ya. Orang Cina kan ada ngomong ya, jadi mengharapkan segala cara. Meskipun ada juga yang Muslim, ada yang lain juga. Gitu. Maka kita nggak bisa memilih kita menjadi apa. Ya. Misalnya DKI multiple choice ya, atau pilihan ganda. Sampai lahir atau pengen jadi wong Jawa, wong Arab, wong dia. Ya. Tapi kan buat ditanglet nih, kita sudah langsung dilahirkan sebagai orang Solo misalkan, kan begitu. Ya. Itu sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Ya. Tapi kemudian kita berbuat baik atau tidak, ya, itu sebenarnya kita punya dalam hati kecil kita itu ada, biasanya ketika kita mau berbuat dosa itu pasti ada perasaan ribon Mbak, tombo warai, tombo ini ada perang batin sebenarnya. Jadi hati kecil kita itu sebenarnya sudah mengingatkan ya. Wah, ibu kayaknya kita ditombo ringo-ringo sebelah itu. Wah, aku pernah tombo ya sayang ya. 200.000 ya nek nggo tuku beras entuk pinten, Bu? Pinten kilo sani? Beras sani pinten regane? Aku nganti ra mudeng ya aku sane. Soalnya kalau bukan belanja, sing belanja bojo kula. Lagi. Wah, kita iki yo sayang nek misale ora dikeki. Ora ditompo misalnya ngoten, wah ketoke sayang. Nah inilah hal-hal inilah yang kemudian nanti oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban pada kita semua. Kemudian apa bedanya qada dan qadar? Yang tadi kan takdir sudah ya, iman pada takdir. Ya. Apa kemudian bedanya qada dan qadar? Kan yang ke rukun yang ke-6 tadi percaya pada qada dan qadar. Ya. Qada itu memang takdir, kemudian qada dan qadar ini berhubungan. Ya. Masih dalam satu apa gitu? Istilahnya kalau qada itu adalah tadi itu sesuatu yang memang sudah dituliskan ya, dari mulai kita lahir sampai kita mati ya. Di level mahfud tadi sudah ditulis, kula niku lahir teng Solo, kemudian sekolah SD-ne ning Mojosongo, SMP-ne SMP papat ya. Kemudian nanti SMA-ne SMA papat, ketemuan yang stan, jadi pegawai pajak bagi metu dan sebagainya, sampai kemudian meninggal. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kemudian ketika itu apa yang itu ditulis tadi oleh Allah itu kemudian terjadi, itu namanya qadar ya. Qadarullah ya. Qadarullah,
Allah kemudian menjadikan saya ya setelah kurang lebih 20 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kemudian saya keluar, saya resign ya. Nah itu qadarullah. Wah yang sudah terjadi itu namanya qadarullah. Maka kita nggak boleh, wah aku ben janune orang metu saka kantor kaya, aku saiki zaman susah ya. Susah apa-apa angel gitu. Nek dadi pegawai negeri kan mbok pinter goblok kan gajinya padha gitu. Arep kerja ora kerja ibaratnya ngoten lho. Teng kantor ini. Wis kerja ora kerja 20 juta pokoknya ini kan ngoten. Nek usaha kan benten. Nek ra ditawakne ya sapa sing arep ngerti, sapa sing arep tuku. Ya kita misalnya punya dagangan apa, kita punya jualan apa kan begitu. Wah ngerti ngene aku mbiyen ora metu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian berandai-andai atas sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah menjadi qadarullah tadi, menjadi qadarnya Allah tadi ya. Coba aku mbiyen dilahirke dari orang kaya misalnya gitu kan, wah aku dari orang kesusahan ini gitu. Arep mame angel, arep lunga-lunga ning ndi angel. Nah ini nggak boleh kita berandai-andai seperti itu. Ya, seperti tadi yang saya cerita tadi, ternyata bayi yang selama ini kita sudah nanti-nantikan. Ya. Kanjeng Nabi nih boleh, Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu istri yang pertama namanya istrinya Siti Sinur. Istrinya Nabi Ibrahim sinten? Istrinya satu nomor kali. Wah ini perlu cerita, perlu ini juga nih. Materi sirah juga penting Pak Munir. Sirah Nabawiyah, sirah Nabi itu, ya. Itu juga penting itu. Karena ya kadang-kadang ketika kita sudah dinasihati, sudah tidak mempan apa segala macam ya, diberikan motivasi, diberikan apa pengarahan, wes malas lah kalau nih. Maka salah satu yang dianjurkan pada kita adalah kemudian kita apa nih? Wong nek biasanya diceritani lu seneng gitu betul. Lebih masuk ngoten mendengar cerita-cerita. Kalau penjenengan saat ini susah, jadi susahnya jenengan ini orang nek apa-apa nih, ya, dibanding Nabiullah Ibrahim misalnya. Nabiullah Ibrahim itu pengen punya anak, gitu, sampai beliau itu sepuh, ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan umurnya nanti atus-atusan tahun, gitu Pak, gitu. Ini kok nek umurnya wis tua, terus katanya tuh nek DJ Jakarta gone, wah bojomu paling mandul segala macam. Wis ora mungkin duwe anak kan gitu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa untuk berdoa pada Allah. Ya. Kemudian qadarullah ya, kemudian Allah memberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Lagi sih bayek le, umur pirang rong tahun mungkin. Nah, kok ninggal ning apa? Sebuah gurun, ya. Sebuah padang pasir, ya. Yang sekarang dinamakan Mekah atau Mekah, ya. Mekah Al-Mukarramah, ya. Waktu itu zaman ketika itu ya tesih hamparan gurun pasir sing mboten enten napa-napa, ya. Lah kok kon ninggal teng mriku, ya kali Siti Hajar ibuke, ya. Wih, piye to, Pak? Mungkin wong nek sakniki misalnya jenengan. Aku mbok tinggal ning kene ngarepmu piye? Ora enek apa-apa ados kok ngendi-ngendi. Wes muni-muni Pak jenengan ya. Nabi Ibrahim apa? Mendel mawon, Bu, mboten jawab, ya.
Tapi ketika kemudian istrinya mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ya, kemudian Nabi Ibrahim berbuat mantuk, mantuk. Ya udah, kalau ini perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Maka Hajar dan beserta anaknya, ya, Nabi Ismail alaihissalam itu bisa menerima keputusan itu. Ya. Maka kemudian terjadilah salah satu yang menjadi rukun haji maupun umroh, ya, yaitu berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah, meneladani kisah Siti Hajar yang waktu itu, ya, Nabi Ismail sudah menangis, ya, beliau juga di sana tempat yang sepi, sepi, ingat lah karena sopo-sopo yang lewat, makanan juga tidak ada, susunan itu pun entek, selesai diombe padahal anaknya nangis, ya, pripun, ya. Maka sebagai bentuk ikhtiar yang pada Allah, nek dia ngerti bahwa nanti di kaki Nabi Ismail itu akan memancar air yang sekarang dinamakan air Zam-Zam, ya. Dia orang perlu melayu-melayu ping pitu Bukit Safa Marwah bolak-balik wis ning kono wae kan ngoten, ya. Tapi bisa jadi karena ikhtiar beliau itulah, ya, yang kemudian berlari-lari kecil, ya, minta pertolongan Allah, terus berdoa pada Allah, ya. Ternyata apa? Ternyata air itu keluar dari kaki Nabi Ismail. Nabi Ismail kan masih alit banget itu, mungkin sekitar umur 2 tahun. Sing lekartok ngeten to mungkin. Karena nangis, jaluk ngombe mboten enten, minta susu nggak ada, ya. Dia gitu-gitu ngoten mawon kan jenenge cah cilik kan gitu. Ternyata dari kakinya yang digeduk-geduk di tanah itulah kemudian memancar yang namanya air Zam-Zam. Padahal pun melayu rono, ya. Jadi Bukit Safa Marwah itu ya kira-kira jaraknya pinten nggih? Omahe Pak Munib niki tekan pundi? Orient nih kalau restoran Orient nih kalau kan lumayan nih. Itu jalannya munggah Bu, buatan lurus ngeten. Munggah, mau miduk mulai munggah, nanti bolak-balik gitu, ya. Dan beliau tidak jalan, lari tapi karena pengen segera mendapatkan apa sesuatu lah, ya. Karena anaknya nangis nih, wow. Ini pripun ya jenengan nek ditangis si bocah ini kan bingung kan. Si opo sing ngerti kayak nih kan gitu. Akhirnya ternyata setelah dia lari bolak-balik 7 kali, ternyata rezekinya dari kakinya Nabi Ismail. Kalau tahu dari tadi, suara melayu-melayu kan, nah itu. Belum lagi Nabi sinten yang dimakan ikan paus itu Nabi sinten. Jadi cah cilik-cilik ra enek ini dadekne kuis kan iso lumayan nih gitu. Bocah-bocah cilik-cilik. Nek bapak-bapak ibu-ibu kita selali. Nabi sinten Pak yang dimakan ikan paus? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus niku pun sak pripun nggih? Merasa dia itu sia-sialnya orang lah. Ibaratnya ngoten. Berada di dalam 3 kegelapan sekaligus. Jadi beliau ini berdakwah, kemudian tidak diterima oleh umatnya, kemudian lari menuju sebuah kapal, wilayah kapal ini kebak, barang-barang dikeluarkan, tapi ternyata kapalnya masih nggak mau jalan. Akhirnya diundi, siapa yang harus dikeluarkan dari kapal ini? Berarti yang dicemplungin teng laut gitu. Ini diundi 3 kali, sing kena Nabi Yunus terus. Maka dengan terpaksa kemudian beliau dibuang ke tengah laut. Begitu dibuang, wes ikan pausnya wes siap-siap nampane nih, lep langsung melebu, ya. Dibawa ke dasar lautan. Maka beliau kemudian berada di dalam 3 kegelapan sekaligus. Ya. Di gelapnya malam, ya. Di gelapnya dasar lautan, kemudian di gelapnya dalam
tubuh ikan, gitu. Kemudian apa yang beliau lafalkan? Apa bu doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ya. Jadi beliau introspeksi, ya mungkin saya yang salah, saya yang zalim. Jika itu tugas kon dakwah, ya tidak diterima oleh kaumnya, kemudian beliau pergi dari tempat itu. Ya. Sebetulnya kan gitu disabari, ya kan. Nah, dan nabi-nabi sebelumnya tuh nggih ngoten niku Nabi Nuh alaihissalam sampai usia 950 tahun, ya. Pengikutnya cuman ya beberapa gelintir orang, ya. Nah, ini baru berapa tahun pun apa istilah ibu mutung, ya. Wes wah iki diomong ngene ra gelem napa, diomong ngene ra napa, dikandani ngene umatnya ra gelem napa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Nah, akhirnya beliau wes tak tinggal lu wae, ya. Maka kemudian terjadi tadi itu beliau dimakan ikan paus, ya. Satu lagi, ya, itu tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dalam Al-Quran itu dengan nek maos artinya ibu paling kata yang diceritakan itu kisahnya tentang Nabi Musa. Mulai dia lahir di nama bu di kelekne waktu itu kan Firaun bersumpah, ya kalau lahir bayi laki-laki maka akan langsung dibunuh, kan. Nah ibu ini kan wedi, Musa kan laki-laki ini, wes benora dipateni dikintir kita putih di sungai, ya kan, di sungai. Delalai ditemu kali bojone Firaun, Bu Asia, ya. Ditemu kemudian dirawat sama beliau. Jenenge ya sak jahat-jahate Firaun, ya. Nek karo bojone kan dia tetep wah aku bocah iki bagus ngene-ngene arep tak openi. Mesti ya luluh nggih. Ya. Nah, akhirnya dibiarkan. Dan ternyata qadarullah, ya kan. Yang dijadikan anak ini, ya, yang dirawat dengan baik, dibesarkan di istana. Kelak suatu saat dia nanti akan menghancurkan Firaun. Ya. Firaun kan nggak tahu, kalau tahu langsung penggal mawon kan ngoten. Ya. Niku. Nah, Nabi Musa ini suatu ketika beliau melihat kejahatan dari Firaun, pun boten tahan lah bahasane ngoten, keluar dari istana ke masyarakat, ya, ke masyarakat. Delalai ketemu wong padu, gitu, orang tukaran ngoten. Ya. Arab dipisah malah begitu nggak tahu didorong apa dipukul, ya. Wong ini mati bu, ya. Padahal orang ini masih ada hubungan dengan kerajaan, masih ada hubungan dengan Firaun. Akhirnya beliau ketakutan, ya, melarikan diri ke negeri Madian namanya. Tapi dari pelariannya ini nanti kemudian beliau mendapatkan jodohnya, ya, istri putrinya Nabi Su'aib alaihissalam, ya. Dia lari ke negeri Madian, waktu itu sedang kekeringan, ya. Orang lagi ngantri, ya, mencari air di sebuah sumber air, ya. Kemudian sumber airnya itu tertutup oleh batu, ya. Orang-orang itu tidak mampu untuk menggeser batu itu. Kemudian Musa karena mungkin orang yang juga kuat, ya, terus kemudian berdoa pada Allah, dia bisa menggeser batu itu. Dan melihat dua orang perempuan ini kok dilewati mawon kalian lian-lian. Kemudian ditanya, kamu mau ngambil air juga? Iya, mungkin bahasanya begitulah kira-kira, ya. Ya saya bantu, gitu. Dibantu sampai diantarkan pulang ke rumah, ya. Diajak ke tempat bapaknya karena bapaknya waktu itu sedang mencari seorang pengembala, ya. Wahai orang asing, ya kan, dia orang asing kan di situ, ya, maukah engkau ikut dengan kami, ya. Emang ada apa? Bapak kami sedang mencari seorang pengembala yang kuat, yang jujur, yang amanah. Barangkali engkau
tertarik untuk menerima pekerjaan itu. Maka diajak ke tempat bapaknya Nabi Syuaib, wahai ayahku, ketahuilah bahwa orang ini mungkin adalah orang yang kau cari. Ya, dia orang yang kuat. Bagaimana kau tahu anakku? Ya tadi dia memindahkan batu besar yang menutupi mata air. Kemudian dia itu orangnya jujur. Ya. Bagaimana kau tahu dia itu orang yang jujur? Ya. Tadi waktu perjalanan ke sini, ya putrinya Nabi Syuaib yang di depan, ya naik kuda. Kemudian tersingkap jilbabnya. Kemudian Nabi Musa itu mengejar kuda mereka, kemudian bertukar posisi. Gitu. Nah, dia misalnya wong nakal kan ya, wah ini gurine wong ayu ini, kayak jilbabnya tersingkap oleh angin kan malah seneng sama Teguh. Wah, apa ini pemandangannya kan? Tapi karena dia orang yang baik, orang yang jujur, dia apa? Dia ikuti, dia salib istilahnya, kudanya terus bertukar tempat. Anda yang di belakang, saya yang di depan. Ya. Maka singkat cerita kemudian Nabi Syuaib menerima dia menjadi pegawainya. Dan bahkan ya beliau dinikahkan dengan salah satu putrinya. Ya. Dengan mas kawin apa Bu? Karena dia kan orang asing ya dari negeri Mesir, ke negeri Madian nggak bawa apa-apa. Ya. Dengan mas kawin yaitu beliau siap bekerja selama 8 tahun kepada Nabi Syuaib. Orang dia apa kan? Terus aku kerja mawon, ya, mas kawinnya aku menjadi pegawai Anda selama 8 tahun. Ya, seperti itu. Nah itu cobanya luar biasa para Nabi dan Rasul. Maka kita ya pripun ya bukan napa-napa, tapi kan ya saat dhewe sih paling tidak ya sih iso uripe penak lah. Ngaji ya aman, ya tau sing ngomah mriki ora enek sing macem-macem, sholat ya 5 waktu teng masjid saged ya. Ya kalau kita melihat apa Nabi dan Rasul zaman dulu itu cobaannya sangat luar biasa. Ya. Maka kembali ke tema tadi ya mengenai takdir Allah kita harus benar-benar paham. Ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan takdir. Kowe kok apa wong ning omah wong luntang-lantung ya wong turu ya napa nek saniki cah nom-nom ngomongin aku kaum rebahan wah rezeki kan wis diatur oleh Gusti Allah aku mbok ning omah wong turu nek emang rezekiku ya bakal teko dhewe ngoten lho aku jarene ngoten. Nah ini ungkapan yang kurang pas sebenarnya ya ungkapan yang kurang pas ya. Nah, cuman kalau kita tidak belajar ya, maka saya tadi usul ke Mas Munib, Pak Teguh. Kalau bisa dari 4 kali kita ngaji rutin setiap Selasa ini, salah satunya cari ahli tafsir. Ya, jadi ngajinya itu ngaji tentang tafsir Quran. Ya, terserah nanti mulai dari Al-Baqarah atau dari surat-surat ayat-ayat pendek, surat-surat pendek di juz 30 dan sebagainya. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai orang awam itu jangankan kok napa memahami artinya gitu betul. Maca Quran itu sih legak-legu kan ngoten. Gitu. Terus nek maca terjemahan kadang-kadang ya rada ora mudeng. Iki sing dimaksud Gusti Allah iki piro kan ngoten. Ya. Nah, ini saya kira bagus kalau misalnya ada salah satu yang nanti rutin bisa mengisi tentang kajian tafsir Al-Quran. Nah, ini memang orangnya harus khusus. Orang yang harus memang fakih mungkin di bidang itu, di bidang ilmu tentang menafsirkan Al-Quran ini ya masih banyak. Ustaz di Solo ini kayaknya banyak lah insya Allah ya, yang bisa diundang ke sini ya. Gus-gus ini dari pondok-pondok sekitar kita ini juga insya Allah banyak ya, orang-orang yang paham, yang ahli dalam bidang ini. Nek dia kan ngajinya ya ngaji ya istilahnya kan bukan ahlinya di bidang itu ya. Jadi
tafsir itu penting untuk memahami apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Itu. Maka sekali lagi kita memahami apa yang disampaikan Allah dalam firman-firmannya ini, ya, terutama tadi tentang rukun iman. Ya. Biasanya kemarin diskusi yang berkembang dengan teman-teman tadi masalah takdir dan qada dan qadar. Nah ini memang harus benar-benar kita pahami betul apa maksud Allah dengan mengatakan iman pada takdir tadi itu. Jangan sampai kita kemudian sedikit ya memang takdirku kan. Nah, kan memang si takdir kayak tadi orang marah ya sebuah aku harap kerja jengkir wale ya tetap marah gitu kan. Padahal kita sebenarnya bekerja itu bukan untuk mencari uang, ya, tapi ini sebagai bentuk ibadah kita pada Allah. Ya. Karena nanti yang ditanya itu bukan omai piro kan gitu kan, hartanya berapa dan sebagainya, itu memang ditanya dalam hal justru bagaimana kita mencarinya dan untuk apa data itu kita belanjakan, bukan jumlahnya berapa. Ya. Sehingga kalau kita memahami bahwa kita bekerja ini hanya sebagai untuk mencari uang, mencari duit, ya kita akan capek. Ya Pak Teguh. Wah, wes esok-esok tangi, ya, keliling-keliling sedino renek sing payu, ya kan? Padahal rezeki itu kan bukan uang, bukan hanya uang. Ya. Dengan diparingi badan yang sehat, sisa keliling-keliling, gitu. Nah, ini rezeki juga. Kemudian Allah takdirkan bisa hadir dalam kajian-kajian seperti ini, itu rezeki juga. Berkumpul dengan orang-orang soleh, itu rezeki. Ya. Justru Allah itu mengambil nikmatnya kepada kita itu ketika kita kemudian sholat wis ora khusyuk, ya kan? Ngaji yo males, ya, pengajian males. Yang tadi pilihan tadi loh Bu, ya. Arep teko ngaji itu kan pilihan. Pilihan yang Allah berikan pada kita. Jadi aku mau ya, Arep telepon Pak Teguh, Pak. Sama mati ini udah terus sih Pak. Wah, aku kalau kita orang Arab mangan ya, piye. Tapi kan saya memilih untuk tetap datang, ya. Meskipun dengan gini lagi, nek wong loro. Gitu. Coba aku ngajarin ya. Ya. Itu pilihan. Ya kalau kita milih, wes aku ngene penake nang omah wae turu, wes ambil selimut terus beres ya. Entuk ra krungu enek ngaji ning masjid terus. Wah, wingi udan kok, kula mboten krungu wes. Turu mawon daripada metu ning dindi malah ngenteni duit ya. Nah, itu pilihan. Dan banyak sekali yang Allah jadikan kita kemudian karena kita punya akal tadi. Nah, ketika kita ditanya kenapa kemudian kita menjadi ahli maksiat karena sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli maksiat, kenapa dimintai pertanggungjawaban? Karena manusia tadi punya apa Bu? Namanya akal yang tidak diberikan pada makhluk yang lain. Dan setiap kita melakukan sesuatu itu sebenarnya dalam hati kecil kita sudah ada pertentangan. Tombol orang ya, amplopnya ditombol orang ya. Wah, nek tadi tombol ya piye, lumayan 200.000. Nek ditombol kok ya jarine Pak Ustadz ke ya termasuk suap ya. Ya, pasti ada pilihan. Ya, tapi kemudian tergantung kita mau datang pengajian atau tidak. Ya, mau menerima amplop serangan fajar itu atau tidak kan begitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita luruskan ya terkait iman pada takdir, ya, kemudian hari akhir, ya, dan qada dan qadar yang kadang-kadang sering bagi orang awam kita masih banyak yang keliru memahaminya. Ya. Sidik-sidik menyalahkan takdir, sidik-sidik menyalahkan nasib. Ya, emang sudah nasibku seperti ini, ya, dia nggak berusaha kan gitu ya, dia tidak berdoa. Ya, maka bagaimana Allah kemudian merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau berusaha?
Nah, itu nggih wonten teng Quran iku dalilnya. Ya. Maka mari ya mumpung kita masih hidup Bu, ya, masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, ya, ini kita beramal sebanyak-banyaknya. Ya. Kita tadi bekerja kan memang untuk ibadah, jadi amal soleh, ngaji ya ibadah. Ya kita mengumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar menjadi timbangan yang baik nanti di akhirat. Itu tugas kita di dunia, ya. Sehingga nanti kemudian Allah mudah-mudahan ya kita sering-sering aja berdoa, ya Allah berikan saya itu kenikmatan ketika beribadah kepadamu, ya. Sholat yo enak, tenang, ngaji khusyuk, ya, menikmati ya, pengajian yang tadi kita masjid pengen teko kan itu kan, pengen dapat ilmu yang baru. Tapi kalau nikmat itu sudah dicabut, nah itu sebenarnya musibah terbesar yang kadang-kadang kita tidak mampu. Buatan kerasa Pak, ya. Buatan kerasa subuh telat ya sama lah, gitu kan. Ya muka-muka sesuk iso tangine luwih esuk mengoten tok. Dan toko pengajian kan gue yo Selasa ngarep nek pengajian meneh. Yo nek uripe tekan Selasa ngarep kan gitu kan. Kan kita juga nggak tahu. Nah, itu kita sering-sering minta sama Allah agar diberi kenikmatan dalam beribadah, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang cenderung pada kebaikan, ya, mau menghafalkan Quran, menjadi tentara yang Allah di muka bumi ini, dan sebagainya. Yang baik-baik lah Pak yang didoakan. Ya. Maka Pak insya Allah mudah-mudahan kemudian Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan penjagaan kepada kita dan keluarga kita, ya. Sehingga kemudian nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ini kayaknya tadi Pak Teguh kok bawa sesuatu katanya enek dorbes sih. Saya teko sithik berarti kok itu kabeh. Nggih, amin. Gitu. Dorbesnya 10 sing teko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lho pas sih. Berarti siji-siji kok. Ya, insyaallah. Demikian kurang lebih yang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.